Sesuai janji, kali ini gue bakalan kasih tips buat kalian kalau misalkan kalian mau beli Vespa. Apa aja sih yang harus diperhatikan ketika kalian itu mau beli Vespa klasik? Ini tips-tips ini adalah tips-tips yang murni sih sebenarnya dari gue, bukan ada dari literatur mana. Jadi balik lagi, ini adalah full menurut gue. Nah, kalau gue itu mau milih Vespa, mana sih yang harus gue beli? Apa aja sih pertimbangannya? Yang jadi concern pertama gue itu adalah surat menyurat. Mulai dari BPKB-nya, STNK-nya, nomor mesin dan nomor rangka, semua harus sama. Harus pasangannya. Kenapa? Karena kalau surat menyurat ini udah nggak ada, bodong atau apapun itu agak sulit nantinya. Dan gue punya pengalaman pertama kalinya juga di tahun 2019 kemarin. Dari tahun 2009 sampai 2019 gue itu baru pertama kali itu gue di stopin sama polisi ketika razia di daerah Simatupang. Terus di stopin, habis itu gue bilang, wah ini pertama kalinya loh dari 2009 sampai sekarang saya di stopin sama polisi. Gue bilang gitu. Terus dia bilang, kenapa emangnya gitu? Ya nggak apa-apa, saya kaget aja baru pertama kali. Gue bilang kayak gitu. Habis itu dia minta suratnya segala macam, dan kebetulan banget memang taat pajak. Jadi semua hidup, dan polisinya juga ya tidak ada apa yang gue langgar gitu loh, nggak ada yang gue langgar. Jadi gue dipersilakan untuk jalan. Jadi surat menyurat itu lengkap, akur, dan kalau bisa hidup itu jauh lebih baik. Pajaknya jalan itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena menurut gue pajak ini suatu hal yang penting. Pentingnya dalam apa sih sebenarnya? Baik itu lo untuk jalan, dan kalau pajak ini tidak ada, tidak aktif, lo itu harus ngurusnya lagi. Asli males banget lo ngurus ke Samsat, terus lo harus nunggu, itu takes time banget buat gue. Jadi pajak ini adalah suatu hal yang memang pertama kali gue tanyain di WhatsApp, gimana surat-suratnya, akur atau enggak, hidup atau enggak, gitu. Yang kedua, itu dari eksterior. Eksteriornya apa aja sih? Yang pasti body. Body itu nggak keropos. Dari decknya nih itu nggak keropos, karena kalau keropos itu bahaya nanti buat lo jalan. Itu karena itu bisa patah atau apa, itu pertama bahaya buat lo, dan itu akan mengeluarkan ongkos lebih besar lagi. Yang kedua dari eksterior sendiri itu adalah catnya. Catnya masih layak lah, masih bagus, nggak butuh yang restorasi total, dicat ulang, seenggaknya masih oke. Lo masih suka sama catnya, lo rasa masih bagus, itu jadi pertimbangan. Terus di eksterior lain adalah kaki-kaki. Kaki-kaki ini sama kayak deck, ini adalah untuk keamanan lo sih dan kenyamanan lo berkendara. Karena kaki-kaki ini ya langsung nyentuh tanah. Manuver-manuver lo kalau kaki-kaki lo rusak, lo bisa bahaya, bisa celaka lo kalau kayak gitu. Terus yang ketiga baru gue ambil ke mesin. Kenapa sih justru mesin ini yang terakhir? Karena buat gue mesin ini gak takes time, gak butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Paling lama tuh 1 harian. Kalaupun memang lo harus turun mesin, harus belah mesin, itu paling 5 hari kerja. 1 minggu lah, itu udah selesai. Berbeda dengan 2 indikator yang tadi, mulai dari body sama STNK atau BPKB. Kalau body, ya lo ngecat butuh waktu. Karena kalau ngecat itu memang ada aturannya. Misal dari layer 1 ke layer 2 sampai ke layer 3, atau mungkin ada yang 4 layer ya. Karena pernis ini bisa di layer ke-3, bisa juga di yang ke-4. Ini dari masing-masing layer ini ada waktu tunggunya. Gak bisa lo selesai dari layer 1, meskipun panas, sepanas-panasnya matahari, itu tuh gak bisa lo langsung semprot lagi di layer 2, gak bisa. Itu ada waktu tunggunya memang. Nah, daripada gue harus mengeluarkan waktu yang banyak gitu kan untuk biar gue puas sama Vespa gue, jadi gue lebih baik memilih Vespa yang eksteriornya udah oke, suratnya juga gitu kan. Jadi ya lo tau lah kalau masalah surat, apalagi kayak lo mau BPKB baru gitu ya, itu tuh waktunya bisa bulanan cuy. Jadi itu lama banget, karena menurut gue waktu itu adalah suatu hal yang berharga. Itu sih. Terus kemudian juga kalau misalkan kalian udah menimbang-nimbang antara 3 itu, yang pasti sih kalian juga jangan lupa membandingkan dengan lapak lain ya, atau penjual lain. Jadi kalau bisa misalkan dalam 1 hari kalian udah meluangkan waktu buat ngeliat Vespa, jangan lihat 1, tapi lihat 3 atau 4 Vespa. Jadi dalam 1 hari tuh kalian udah ngider tuh, kalian bandingin.
Mana menurut kalian yang dari harga sama dari Vespa-nya itu yang paling oke lah, paling yaudah nih gue ambil gitu. Nah, harga ini sendiri juga kalian harus tahu karena ini relatif ya. Belum tentu yang menurut kalian murah, menurut gue murah gitu. Jadi ini relatif, balik lagi dari appraisal kalian itu seperti apa. Menurut kalian oke, ambil. Yang pasti ikutin kata hati karena Vespa ini tuh apa ya? Kayak panggilan sih, apalagi Vespa pertama. Vespa pertama itu adalah yang paling berharga, yang paling gak kalian lupain. Itu jadi ini kayak milih peliharaan sih sebenarnya. Jadi oh, ada kedekatan gitu loh, batin ya, ada chemistry di antara lo sama Vespa lo itu, ya itu adalah Vespa pertama lo sih pasti akan seperti itu. Nah, ketika lo beli Vespa juga ada satu hal yang akan berdampak kepada diri lo sebagai seorang pengendara Vespa. Satu hal ini adalah suatu hal yang besar, adalah sebuah kultur yang memang harus dijaga dalam bervespa. Mungkin untuk kali ini belum bisa gue ceritain karena terlalu banyak. Mungkin ini kultur ini akan gue ceritain di video berikutnya sih. Jadi gimana menurut kalian kalau misalkan kalian ada indikator-indikator lain juga di dalam memilih Vespa, atau dari pengalaman kalian seperti apa? Kalian juga boleh sharing kok di kolom komentar, karena gue juga butuh insight gitu. Kalau dari gue sendiri yang pasti sih urutannya 3 itu sih skala prioritasnya tuh. Pokoknya untuk video ini sekian, terima kasih banyak udah nonton. Semoga tips ini bermanfaat. Keep your Vespa on, jangan lupa klakson. Mus, Pak.